Nah kalau merusak tidak bagus, itu ngarannya hiridengki. Orang hiridengki itu banget pada pemalar. Kalau bakhil, kikir, bakhil itu memalarakan ampun saurang, duit saurang, makanan saurang, kita palarakan. Itu ngarannya bakhil. Yang hasad ini di atas bakhil. Yang dipalarakan tuh bukan ampun saurang tetapi ampun urang, langganan urang. Napa kita mahiri urang? Murid urang, saurang murid sedikit, urang murid banyak, urang langganan urang banyak, saurang langganan sedikit. Napa kita hiri dengki lawan urang? Itu kan langganan urang, murid urang, bini urang saudara. Apabila saurang kada usahin behiri urang asam lambung, jangan mahiri urang minum kopi. Coba hiri minum juga mun kada naik asam lambung. Jadi nikmat dikayah urang tuh belum tentu bagus dikayah saurang. Kita kada boleh mahiri nikmat dikayah urang, karena nikmat dikayah urang itu belum tentu cocok ka saurang. Mudah hati kita nih bersih. Jadi imam bahiri lawan imam saikong. Misalnya imam saikong sudah maju, saurang jadi imam juara rancak, sekalinya bulik. Alhamdulillahil alimil wahhab alladzi azzama bi fadlihi syahra rajab walladzi asra bi abdihi an-nabiyil awwab walladzi a'rajahu ila hadratihi ta'ala wa huwal karimul malikut tawwab. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin an-natiqi bil wahyi was sawab wa ala alihi wa ashabihi ahlil laili was salatil anjab wa ala man tabi'ahum bil ihsan ila yaumin la taubata fihi anis sayiat wal aznab amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu a'malikum as-salatu. Wa qala ba'dul arifin, as-salah mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para habaib, para syaraib yang mengalir pada badan mereka itu darahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat habaib, berkat syaraib, berkat juriyatnya Nabi Muhammad, mudahan kampung kita, benua kita, khususnya Indonesia, mudahan aman daripada bala musibah, aman daripada segala akidah-akidah yang kada ahli sunnah wal jamaah. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati pula alim-alim agama, tokoh-tokoh agama yang ada pada hati mereka ilmunya Nabi kita Muhammad. Sekalipun di badan guru kita tak mengalir darahnya Nabi kita Muhammad, cuma di hati mereka ada warisannya Nabi kita Muhammad. Kita doakan guru-guru kita, habaib kita, mudahan sehat panjang umur.
Sehatul alim ganimatun lil muta'allim. Kesehatan guru itu adalah kesugihan bagi kita. Jangan guru meninggal geringin bisa parai belajaran. Nah, kita doakan guru-guru kita mudahan sehat panjang umur. Yang sama-sama kita muliakan aparat pemerintah, yaitu pembakal, kepala desa. Mengapa pembakal itu disambat pembakal? Karena pembakal itu pembanyaknya akal. Karena mun kada banyak akal kada kawa jadi pembakal. As-sayyid man faqa ala ghairi aqlan wa ilman wa hilman wa karaman. Orang yang jadi pemimpin itu adalah orang yang harus terlebih pada yang lain. Lebihnya akalnya, ilmunya, lambat marahnya, pemurahnya itu harus ada di jiwa pemimpin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini Allah takdirkan kita kumpul di sini, di tempat yang mulia, di acara yang mulia. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi baraatul istihlal, menjadi cuplikan, menjadi pertanda. Mudahan kita berkumpul di negeri akhirat beserta orang yang kita peringati hari ini Isra Mi'rajnya, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ijtima' fid dunya, insyaallah al-ijtima' fil akhirat. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita baca sejarah peristiwa yang besar, yakni Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tahu seberataan di dalam kitab Mujazul Kalam, di dalam kitab Nuruz Zulam, sarahnya Aqidatul Awam. Mukjizat yang terbesar setelah Al-Quran adalah Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran nomor 1, yang kedua Isra Mi'raj. Jadi wajarlah kita memperingati maulidnya Nabi Muhammad, nuzulul Quran di Ramadan. Di bulan Rajab kita memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Karena mukjizat yang terbesar setelah Al-Quran adalah yang kita peringati hari ini, yaitu Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di dalam Al-Quran ada satu ayat, yang ayat ini sekalipun satu ayat insya Allah mengandung 1000 barakat. Apa ayatnya? Surah Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di sini Allah Ta'ala membawa kalimat dengan subhanalladzi, maha suci Allah. Ada kalimat suci. Ada ulama yang berpendapat subhanallah itu lebih abdal daripada alhamdulillah. Mengapa? Karena subhanallah itu adalah kalimatul tanzih, sedangkan alhamdulillah itu kalimatul isbat. Alhamdulillah itu, subhanallah itu ibaratnya makam takhliyah. Takhliyah itu pakai kha. Takhliyah itu pembersihan hati. Kalau alhamdulillah itu makam mahmudah, makam tahliyah, yakni memakaiani hati. Kita barangkali mana berdahulu datang di pahumaan awak licak, awak igat datang di pahumaan, mana berdahulu mandi lawan bebaju. Bebaju udah mulai pahumaan. Kada betul lanjang lah. Pasti kita mandi dulu, bebersih dulu, hanyar pakai baju nang bagus. Itu pasti sama itu. Orang bahuma mana dahulunya betanam lawan belingai. Kada mau betanam dulu hanyar belingai. Mati anak benih, kada tertanam di atas benih.
belingai dulu, beberasi dulu. Nah inilah kalau kita buka di dalam kitab fikihnya, kita butuh harah dulu, hanya kita busalah kita kada mungkin asra bi abdi mun kada subhanallahi dulu, bersih dulu. Jadi oleh karena itu mudahan hati kita bersih, amin ya Allah. Imam Ghazali mendatangkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, sarahnya Marakil Ubudiyah, salasun muhliqatun, ada 3 sifat, ada 3 karakter, yang 3 sifat ini bisa merusak hati kita, yang 3 sifat ini bisa merusak amal ibadah kita. Apa yang 3 itu? Yang pertama, suhun muta'un, pemalar yang diikutkan. Mengapa ada sifat muta'? Berarti dalil menunjukkan di diri kita ini pasti ada sifat pemalar. Sifat sayang itu pasti ada, cuma ada yang dituruti, ada yang kada dituruti. Munya kada dituruti, pemurah kita. Munya kita turuti, pemalar kita. Siapa yuk kada sayang di duit? Siapa yuk kada sayang? Sayang berataan. Mengapa jadi memberi? Anu sayangnya tuh dilawan. Munya maasih sayang seumur hidup kada bersedekah. Hari Jumat cilingan lalu dicilinginya warak. Ngarannya gin cilingan. Ngapa orang behari itu mengarang di cilingan? Rupanya rancak dicilingi pada dibuhati. Sumbangan, apakah jadi sumbangan dari sumbang aur nyawa bepintaan? Kada tahu juga kalimat sumbangan lawan kalimat cilingan kana. Jadi oleh karena itu suhun muta itu apa? Nah, Imam Ghazali menjadikan tafsir hadis, makna hadis, wal muradu bi syai'in muta' wa huwal hasadu, adalah iri dengki. Iri itu ada 2. Ada iri menurut, ada iri merusak. Iri menurut namanya giftah. Kalau iri merusak namanya hasad. Jadi iri itu ada 2. Munya menurut itu giftah, nah, itu bagus. Kalau iri merusak, nah, itu tidak bagus. Rajin kawan belajar, rajin kawan mengaji, kita kimpisi bennya, nah itu hasad. Munya kawan rajin belajar, rajin tulak pembacaan, hanyar imbah pagi tadi acara Isra Mi'raj, tang hari Isra Mi'raj pulang. Faida faragta fansab, kalimatnya fa ditakib, bukan summa litarahi. Ibadah pulang. Nah, lalu kita turuti, itu namanya giftah namanya. Ulun hanya paham mengapa orang bahari menyambat rangsang tu rangsang. Rangsang tu wadah nasi. Mengapa rangsang itu disebut rangsang? Karena inya rangsang. Maksud ulun tuh sama ini, kita kan makan bersamaannya, munya kawan menambah kita umpat menambah, munya kawan menambah kita membalik, tuh hiri ngarannya, itu dengki ngarannya. Jadi mengapa rangsang itu disebut rangsang? Supaya kita rangsang menambah. Ada bebinian di Martapura datang ke rumah ulun di sekumpul belakang, ulun nyambet Sebal namanya. Dulu tinggal di Sedap tuh sekumpul depan, sekarang Sebal sekumpul belakang. Guru Anor minta banyu, ulun banyu apa? Banyu perangsang. Ulun nih asa takajut mendengar banyu perangsang enggak. Julun apa garang imbah kawin kah atau beminanto kah, kada bebaikan kah, kada guruai. Rangsang di sini rangsang beribadah. Oh, panarang hati. Iya ay panarang hati. Jangannya mulai tadi panarang hati. Ini kada ubat rangsang. Orang jurut-jurut ke pengajian, ini dia kepingin. Berarti orang tuh kada rangsang.
Orang jurut-jurut hadir ke majelis ilmu, seorang dada kapingin orang tuh dak rangsang hidup mun kadada rangsang napa nah jawab akan hidup ini mun kadada rangsang berarti orang tuh napa nah dada perasaan putri malu aja digatok mengario rangsang tuh ingat. Nah jadi oleh karena itu mun kadada rangsang mati dingin biasanya orang dingin tuh orang mati. Bila Israel datang memanggil sekujur tubuh dingin menggigil kayak gedang pisang, berarti dingin itu sifat mati. Al harakat tanzilul hararah, gerak itu melahirkan panas, olahraga tuh panas, buktinya tepaloh. Nah kapahumaan tuh alhan pada olahraga punya mau begana berdiam kadida gerak sukun tuh kalau belajar tajwid mati ngarannya. Hidup harus ada gerak, hidup harus ada amal. Mudahan bibir kita bergerak, mudahan tangan kita bergerak, mudahan batis kita bergerak, mudahan hati kita ada rangsang saat ibadah kepada Allah. Amin ya Allah. Nah jadi rangsang itu bagus masalah ibadah. Nah kalau merusak tidak bagus, itu ngarannya hiridengki. Orang hiridengki itu banget pada pemalar. Kalau bakhil, kikir, bakhil itu memalarakan ampun saurang, duit saurang, makanan saurang, kita palarakan. Tuh ngarannya bakhil. Yang hasad ini di atas bakhil, yang dipalarakan tuh bukan ampun saurang tetapi ampun urang. Langganan urang, napa kita mahiri urang? Murid urang, saurang murid sedikit, urang murid banyak, urang langganan urang banyak, saurang langganan saikit. Napa kita hiri dengki lawan urang? Itu kan langganan urang, murid urang, bini urang saudara apabila saurang ada usahin behiri orang asam lambung jangan mahiri orang minum kopi, coba hiri minum juga mun kada naik asam lambung. Jadi nikmat dikayah orang tuh belum tentu bagus dikayah saurang. Kita kada boleh mahiri nikmat dikayah orang, karena nikmat dikayah orang itu belum tentu cocok ke saurang. Mudah hati kita nih bersih. Jadi imam bahiri lawan imam saikong. Misalnya imam saikong sudah maju, seorang jadi imam juga rancak, sekalinya bulik. Bahiri lawan imam tuh pang napa inya tampil kada saurang. Napa gerang mahiri imam nang saikong umpat betakon sajadah itu sajadah kaum. Sajadah masjid itu punya sajadah saurang ayo aja palarakan situ. Jadi lucu juga orang hasad tuh lucu. Mengapa lucunya? Memalarakan ampun orang, memalarakan ampun saurang aja kada bagus, apalagi ampun orang. Mudahan hati ini berasa. Subhanallah maha suci Allah. Apalagi wahawan muttabaun, hawa nafsu nang diikut. Apa ujar Imam Ghazali? Wal muradu bihawan muttaba wa huwa riya was sum'atu. Riya dengan sum'ah. Riya itu inta lihat, diambil kata-kata ra'a. Sum'ah itu inta dengar, diambil kata-kata sami'ah. Jadi kita ini terkadang hendak inta puji, kita ini hendak inta nilai, kita ini hendak inta sanjung, lalu timbul amal-amal keistimewaan tuh dikisah-kisah, dipandir-pandir. Apalagi wah ini zaman HP, zaman update status. Kita harus cerdas, mana privasi, mana publikasi, mana dinampakkan ke orang, mana disimpani jangan ketahuan orang. Jaga-jaga, sayangnya amalnya kita beramal beribadah pengulir, senunuh digawi bercampur ria. Sayangnya Pak,
pahala sayangnya. Betetengah malaman sembahyang tahajud, betetengah malaman baca Quran, siang hari habis kebakaran. Nah kebakaran apa? Pahala. Napa jadi kebakaran? Berkisah ke orang. Napa kisahnya? Kisah kebakaran. Anu jar di hulu tadi keapian lah malam tadi jam 1 ke jam 2 diinjer orang keapian. Anu jar anu berapa buah? 5 buah rumah orang habis. Aku jar pemadam lalu aja takajut-kajut rahatan tahajud jar. Jauhnya api lawan tahajud. Orang 5 buah habis, seorang pahala nang habis. Sama pada malam tuh keapian juga. Musibatud din a'zam min musibatud din a'zamu min musibatid dunia. Musibah agama lebih besar daripada musibah dunia. Orang yang keapian, orang rumahnya hancur karena puting beliung aja hancur apa puting tanah. Sabarnya pahala insya Allah, sabarnya diganti Allah karena rumahnya toh. Munya kita amal ibadah diri akan disumahkan berdosa, pahala hilang dosa iya disayangi. Subhanallah maha suci Allah. Yang ketiga wa ijabul mar'i binafsih, ada ujub, rasa pemintarnya, rasa pemurahnya, rasa pembungasnya, rasa pembagusnya. Jaga banget hati nang di dada dijaga. Mudah hati kita berasih. La yamfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbih. Qad aflaha man tazakka, maka sungguh beruntung orang yang mentazkiyah hatinya, membersihkan hatinya. Ya kan? Wa qad khaba man dassaha, maka sungguh rugi orang yang mengotori hatinya. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan kita menghadap Allah, mudahan hati kita bersih. Nabi Muhammad aja dibedah dada Nabi, dibasuh hati Nabi nang sudah bersih. Hanyar dibawa Isra Mi'raj, hati Nabi dibasuh. Karena ini menghadap Allah bang. Ini luar biasa pelajaran kita. Kita aja sembahyang berudu dulu. Salah sembahyang kada berudu. Tidak sah. La salata liman la udu Allah. Tak sah sembahyang seseorang nak orang tu tidak berudu. Jadi harus suci, harus bersih. Ini satu pelajaran bagi kita. Yang kedua, Subhanalladzi asra bi abdih. Ada kalimat abdi, abdi itu hamba. Ujar ulama makamul ubudiyah asrafu min makamir risalah. Makam kehambaan lebih bagus daripada makam rasul. Rasul itu sudah harap. Dakwah, ceramah, mengajar sama ini nih, ini makam rasul namanya. Tata taharat makam ubudiyah, makam kehambaan. Mengapa jadi makam kehambaan itu hebat? Tarqul khalqi ilal haqqi, meninggalkan makhluk menuju Allah. Beda dengan makam risalah, itu tarqul haq ilal khalqi, tinggalkan Allah tuju makhluk. Mengajarkan menghadapi murid, kalau di sajadah menghadapi Allah. Vertikal dengan horizontal, hablun minallah dengan hablun minannas. Ibadah dengan muamalah itu tak harap ibadah pada muamalah, harap vertikal pada horizontal, harap ubudiyah daripada risalah. Mudahan kita ada sifat kehambaan. Amin. In abdun fa abdun wa in taraqqa, sekali hamba tetap hamba sekalipun jadi rasul. Oleh karena itu Nabi kita senang dipanggil hamba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sayyidina wa maulana Muhammad abduh wa rasuluh, abdihi wa rasulihi. Ada kalimat abdun, hanya kalimat rasul. Jadi oleh karena itu hamba tuh jangan dipacul di hati kita.
In abdun fa abdun wa in taraka. Inilah di dalam kitab Isra Mi'raj ketika Nabi kita Muhammad di hadrahnya Allah, Nabi Muhammad di arasy, Allah tak bertempat, yang bertempat adalah Nabi kita Muhammad. Ketika Nabi Muhammad di hadrah Allah, ujar Allah, irfa ra'saka ya Muhammad, angkat kepala engkau wahai kekasihku Muhammad. Karena ketika Allah bertajalli kepada Nabi Muhammad sujud di hadrahnya Allah. Disuruh Tuhan mengangkat kepala, maunya kali diangkat seumuran sujud. Imbah diangkat, Allah bertanya kepada Nabi kita Muhammad, bimanil tahadhil martabat, dengan sesuatu apa ya Muhammad engkau memperdapati ini martabat. Allah tahu. Mengapa bertanya? Supaya orang lain umpat tahu. Nah kayak guru di sekolahan, yuk 1 tambah 1 berapa? Bukan guru kada tahu. Jadi ujar Nabi menjawab, bima nasabtani bil ubudiyati, dengan sebab pian menisbahkan ulun hamba, subhanallahi asra bi abdi. Jadi sifat kehambaan itu luar biasa. Bahkan di dalam kitab Sahih Muslim, Nabi kita Muhammad setelah selesai sembahyang tahajud, sembahyang malam, Nabi kita mengangkat tangan, Nabi kita munajat kepada Allah. Di antara isi munajatnya apa? Wa kulluna laka abdun. Laka hanya abdun, bukan abdun hanya laka. Ini tahsis. Wa kulluna, bermula seberataan kita, laka bagi pian Tuhan, abdun seberataan hamba. Kita nih hamba berarti, kita nih Abdullah, kita bukan hamba uang, hamba uang. Dicium harum, dikuyak bepira. Kita bukan hamba duit, kita hamba Allah. Kita bukan hamba dunia, kita bukan hamba perumahan, kita bukan hamba ayam, hamba itik, kita bukan hamba duit. Jangan tinggalkan sembahyang, kita hambanya Allah. Jadi in abdun pa abdun wa in tarak, jangan tinggalkan sifat kehambaan. Bahari almarhum Abuya Guru Sukri, almarhum Abuya Guru Sukri ketika melajari takhasus, ujar seden pondokan santri kaina munya bulik ke masyarakat, bulik ke kampung, dipinta orang ceramah, dipinta orang babacaan, menolongi masyarakat, kaina jadi tutuhaannya orang menyambat ikam kaina sesepuh. Sesepuh itu kan tokoh masyarakat. Sesepuh itu diambil daripada kata-kata sesapu. Ini almarhum Abuya Guru Sukri. Sesapu jadi dia cuma andaki hak saktah saal tumuniha huruf zaidah ada 10. Wakayaki wikayatan bahwa wakin wajah kamau kiyun ki lataki maukan mikan dasar mau diwai di pesantren yang ampe hidup ki itu fil amar diwakaf ki kaifa diwakaf kaifah itu di dalam kitab. Jadi sesapu diwakaf sesepuh. Nah berarti kita ini sesepuh, kita ini khadam masyarakat. Bukti khadam tengah malam pukul 1 pukul 2. Assalamualaikum. 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 Jadi mengatok rumah guru tuh usahakan dengan kuku. Assalamualaikum. Hadangi 1 mat. Kada keluar usahakan dengan jari. Assalamualaikum. Hadangi 1 mat. Mun kada keluar pakai telapak tangan. Assalamualaikum. Betahan mun kadeda bulik, mun ada makanan gantung akan digagang rumah siden, jangan dibawa bulik kadeda rezeki siden nyata kadeda rezeki dibawa bulik, coba gantung akan. Inya di dalam Fathul Muin babul hibah itu kadeda syarat orang yang diberi itu ijab, dak syarat, yang penting jangan ikrar. Syarat. Jadi boleh aja kita sedekah sir, buktinya sedekah sir. Kada harap ijab kabul tuh kayak jual beli. Gantung akan ada raja presiden. Dan boleh kayak sudah punya sudah tahu kali. Jangan ambil kayu galam. Itu bakal hirannya.
Assalamualaikum. Bukai. Waalaikumsalam. Urang para ke rumah di kaca dulu. Urang para ke rumah jiran hanyar dibuka tengah malam. Kedua ini langsung buka. Napa. Anu guru kawakah ke rumah setumat ya ke rumah ulun. Nah pegerang periksa akan abah ulun kuitan ulun mati ke belum lah. Inta periksakan mati belum ya berikan kan tidak kalau perawat, tidak kalau bidan yang dicari orang guru pemandian. Ada kegampangan nyamannya guring jadi guru tepacol tapi paksa dibaiki ampai-ampai datang kita susuruhan guru kawakah macam mana guru kawakah mahutbah guru kawakah betahlil guru kawakah kita ini susuruhan jahirnya aja pangsurban di bawah hamba juga wa kulluna laka abdun. Kita kada usah gin guru lihat pramugari. Siapa suah naik pesawat di sini? Kada usah gin angkat tangan. Pian punya bisa naik pesawat. Di pesawat tuh ada namanya pramugari. Itu tegatuk beliau tuh bukan batal lagi, batal bener. Pian sadar dak sadar pramugari pilot tuh pelayan kita. Di mana mak bukti pelayan ya? Coba lihat. Kita kadakawa ada kai kadakawa maandak tas ke mana ke Bagasi lain Bagasi di bawah ketahuan banget kada suah naik pesawat anu kabin iya jauh tepu huruf nih atau kada suah naik pesawat kah nah di atas tuh kabin kadakawa maandak anu pak pian duduk pak kita randah kan ini letak inya menyusun toh cucuk pramugari itu tinggi supaya kawa maandak tas ke kabin coba pramugari rendah inya nang ambung hanyar paham inya tuh tinggi karena inya pulang kena lalu inya melihat ada orang tua kada bisa memasang sabuk pengaman dipasangkan oleh pramugari pelayan sekalinya di sebelah kai itu nang anom umpat juga kada bisa itu ngarnya utak tambunau maakalai orang aja supaya anak melihat jadi pelayan kayak namanya sudah terbang kena di udara inya lalu kena pian hendak makan apa pian hendak minum apa pelayan bukan surban ini aja pramugari pun pelayan wa kulluna laka abdun pian jangan pramugari lah nggih jangan pramugari polisi ulun 4 betakuan polisi itu pelayan kada nyaringi nyaman saberitaan sariki orang polisi itu pelayan kada pelayan pian mun kada percaya polisi itu pelayan coba kita ke kantor polisi kanal tulisannya kami siap hafal beritaan tahu pada rancak ke kantor polisi ada behilim apa kami siap melayani anda berarti polisi pun pelayan paham pembakal pelayan kada nyarinya nyaman kada diulahkan kartu kalau lagi pembakal pun pelayan pembakal ulahkan KTP ulahkan kartu keluarga ulahkan ya pembakal pelayan abdi rakyat abdi itu kan hamba juga artinya. Jadi oleh karena itu sekali lagi apapun pangkat kita, jabatan kita, pakaian kita, sekali hamba tetap mudahan jangan sombong di hati kita. Amin ya Allah. Subhanalladzi asra bi abdih lailan. Mengapa Allah menyebut malam? Karena al-lail abdalun minan nahar. Malam itu lebih abdal daripada siang. Ulun empat betakon, mana dulunya malam hanyar siang, siang hanyar malam. Kita mau kada dapat ada belikan. Ayo, mana dahulunya malam lawan siang, siang lawan malam, siang dulu hanyar malam atau malam hanyar siang? Empat betakon, mana dahulunya hintalu itik lawan si itik? Mana dahulunya ayam lawan hintalu ayam?
aina aja sana aja. Malam aja nah. Mana dahulunya malam lawan siang? Di dalam tafsir ulun terdapat ternyata al-lailu itu aslun wan naharu parun. Bermula malam itu asal, sedangkan siang itu anaknya malam. Jadi si malam ini maranakakan, berarti kuitan lawan anak taharat. Itulah mengapa disebut malam. Bahkan orang-orang salih bahari dilantik jadi wali, mansurul wilayah, dilantik jadi wali itu malam. Beda dengan menteri-menteri, presiden, itu dilantiknya siang. Jadi pegawai Allah malam, pegawai pemerintah siang, abdal malam. Itu tuh mengapa Nabi kita Isra Mi'raj malam. Mudahan ditolongi bangun malam. Ditolongi bangun, kita nih bangun-bangun naik cuma 2 buting aja bakami lawan mangamihi. Nah, nang tuha aja nang paham, kakanakan pura-pura paham. Mana basuh muha, mana basuh siko, apabila 2 rakaat. Jer abah guru sekumpul, jangan tinggalkan sambayang malam sekalipun sarakaat witir. Mudahan ditolong, mudahan ditolong bangun malam. Ada orang saleh setiap malam bangun menahajud. Orang saleh, kalau kita nih lain mengharap syafaat orang saleh. Rupanya malam itu tidak bangun, malam itu agak melayur. Jadi ketika itu malam melayur itu mimpi kedengaruan. Napa gerang mimpinya? Mimpinya melihat langit ini belah. Lain burit kawan tak kamu lain. Langit ini belah, imbah belah langit, lalu turunan urang nang langkar-langkar, bebinian nang bungas-bungas turunan. Ngaran langkar bungas tuh tahu wae kalau pian, mata galak, hidung mancong, bibir tipis, dagu belah 2, burit mangarangga, mirip Juda Akbar. Langkar benar. Mengapa memberi salam lawan orang saleh? Assalamu alayka ya jauzi fil jannah. Assalamu alayka, salam atas pian wahai laki ulun di surga. Oh bini saurang, oh bungas. Sekalinya ada peujungan talayan pada ngalihai disambet, orang putihnya hirang, bukan hirang lagi, lutung. Jadi ujar nang saleh nang bermimpi to, nggih man antunna, siapa gerang bebuhan pian ini siapa? Jadi ujar nang bebini nang hirang itu, nahnu layalika, kami ini malam-malam pian. Itu yang bungas-bungas itu tuh, yang bungas-bungas tuh yang pian malam sembahyang tahajud, pian malam baca Quran di tengah malam. Itulah bini pian nang bungas-bungas. Ikampang siapa? Iya malam ini nang pian kada bangun, kada menahajud, nak bini pian nang hirang. Berarti kita nih hirang seberataan, jarang bangun. Cuma ini orang saleh lah, orang saleh itu situ sini ditagur Tuhan, situ sini kita ini siapa yang menagur? Kita tak ada yang menagur kecuali kita duduk di majelis ilmu, hanya hati kita tertagur. Mudahan jangan jauh lawan majelis ilmu, amin ya Allah. Berarti malam lebih abdal pada siang. Mudahan ditolongi bangun malam. Subhanallah asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Innal masjida abdalul buq'ah fil ardi. Sepaling abdal tempat-tempat di muka bumi adalah masjid. Mudahan kita senang memakmurkan masjid. Ini masjid kita ya, alhamdulillah. Kita masjid ini bagus-bagus, halamannya luas, masjidnya langkar, kipas anginnya bagus. Lain masjid orang bahari, jer arwah kai bahari. Masjid itu kan kayu, dada beton, dada sandang pangan papan. Wah ini sandang pangan beton, hilang papan. Bahari itu punya sanja, belum lagi ajan maghrib itu sudah membakar perapian. Nah pegerang asapnya tuh dikibasakan ke
dalam masjid arwah kayu kisah munya tidak sambil yang maghrib nah nyamuk bepurut wayah ini ya Allah ya Rabbi beasi masjid kipas angin masjid hambalnya bagus wah ini itu gin kulir ke masjid mudahan ditolongi hati kita ke masjid amin ya Allah innama ya'muru masajidallah man amana billah kalimatnya innama ada tuh hasrin hanya saja orang yang memakmurkan masjid ada orang yang beriman kepada Allah berarti orang yang hendak mati beriman makmurkan masjid mudahan kita memakmurkan masjid ulun pernah ceramah di tengah lorong di tengah jalan ada satu masjid ganal sepanduk tuh ganal ada gambar cacal 2-3 buting. Nah, jadi panitia masjid bagus banget hendak meniru ulah kayaknya sepanduk di muka sini apa capal 2 buting tulisannya sama ini jangan sakit hati kehilangan sandal di masjid rupanya racak kehilangan itu tak jangan sakit hati kehilangan sandal di masjid sambungannya sakit hatilah sandal kita kada pernah ke masjid bujur sakit hatilah sandal kita tidak pernah di masjid ulun menyangka takziah tuh orang mati aja ulun menyangka takziah tuh orang dapat musibah aja ternyata orang yang hatinya keras kada ada keinginan menghidupkan masjid memakmurkan masjid itu yang perlu ditakziahi musibatud din a'zamu musibatan min musibatid dunia musibah agama lebih besar daripada musibah dunia mudahan kita termasuk memakmurkan masjid di dunia sukul akhirat masjid di dunia baitul mukminin masjid di dunia baitullah ada kisah Harun ar-Rasyid menalak bininya Zubaidah namanya Zubaidah itu pintar pandir supan Harun ar-Rasyid ikam kutalak 1 apabila ikam malam ini bermalam di wilayah kekuasaanku imbah tak ucap nginto talak gentong ngarannya munya subuh berarti selesai jatuh talak munya bermalam menyasal Harun ar-Rasyid ya dasarnya menyasal tuh pasti bedudi punya bedahulu tak berusuk ngarannya jadi betakon lawan ulama-ulama kayak apa nih aku sayang lawan bini ulun apa tak ucap-ucap talak di muntong al-labzu lugatan ar-ramyu lapas secara bahasa artinya meluntar memanah muntung ini punya keluar huruf selesai kayak apa anak panah keluar kawak ditangkap-tangkap tidak kawal lagi oleh karena itu jar orang beri sebelum berpandir bemangak dulu berpikir nah jadi alhasil kayak apa nih oh malam ini Zubaidah istri pian malamkan di masjid karena masjid bukan wilayah kekuasaan Harun ar-Rasyid masjid itu rumah Allah tidak ada yang memiliki masjid oleh itu al-masajidu lillah milik Allah lah masjid lillahi al-masajidu berarti munya lillahil masajidu berarti bukan ampun Harun ar-Rasyid itu tuh kita senang kayak abah guru sekumpul ya abah guru sekumpul langgar ar-raudah di sekumpul jangan ada bebuhan partai masuk sekalipun dua salamat aja karena masjid itu rumah Allah bukan rumah partai bukan rumah jual beli mudahan kita menghormati rumah Allah amin ya Allah subhanallah asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir Allah mendatangkan di ujung ayat dengan sifat isbatnya ada 2 pertama sami Allah maha mendengar basir Allah maha melihat apa samiun basir supaya kita supan takutan harap dengan Allah Allah maha mendengar apa yang kita baca dalam sembahyang ada Fatihah ada takbiratul ihram ada tasyahud akhir ada salawat di tasyahud akhir ada salam pertama ini rukun kauli wajib selain itu bacaannya sunnat
Jadi usahakan setiap apa yang kita baca tanamkan di hati. Allah Maha mendengar, supaya khusyuk bacaan kita berdiri betul, kita rukuk, kita iktidal, kita sujud, kita duduk, mudahan rasa dipandang Allah. Allah basir, Allah sami. Oleh karena itu kan as-salatu lugatan ad-du'a'u, as-salatu istilahan aqwalun wa af'alun. Ada aqwal, ada af'al, ada perkataan, ada perbuatan. Perkataan jatuhkan ke sami, perbuatan jatuhkan ke basir. Insya Allah dari takbiratul ihram sampai salam, insya Allah sembahyang kita mudahan ditulungi khusyuk, mudahan ditulungi khusyuk. Amin ya Allah. Khusyuk ini berat, nyamannya menyambat, cuma kita kada mau salarut-larutnya, sahayabang-hayabangnya, seumur hidup larut sembahyang. Jadi Allahu Akbar. Dan kita usahakan di luar sembahyang pun ditanam di hati kita murakabah musyahadah kita, rasa didengar, rasa dilihat, rasa itu, supaya ada takutan lawan Allah. Ada cerita ulun tutup dengan ceritanya sama ini. Ada seorang pemuda, anak muda, asyabab junun wal junun punun. Pemuda itu gila tuh banyak bentuknya, nukar selawar nipis yang bagusan dicari-cari lintuhutnya. Napa nak jadi dicari gaul, napa mak gaul, gila ulahan atau gila ngarannya. Gila tuh kan pasti pan beti lanjang aja. Ada enang waras saya gila juga. Jadi waktu itu si pemuda ini berkendaraan di kota lampu merah, tatapnya menyeberang, menyeberang. Padahal lampunya merah. Itu kan sambil berucap, benyala abangku ya. Kada adingku lain abangku. Bu, kada gampang. Rupanya polisi ada. Rupanya polisi di juga bepatak di tiang listrik. Betabun kajar, betabun ka bepatak ngarannya tuh. Dikapungi polisi, dapat oleh polisi, ambil kunci. Ujar polisi, ikam kada melihat lampu merah kah? Kada tahu di lampu merah kah? Tahu Pak. Tadi lampu merah saya menyebar. Nah, aja supaya mengapa ikam tahu? Berarti kam tahu lampu merah. Munya hijau, jalan terus. Munya kuning, kuning apa kuning? Lain hati-hati, capati manggas. Karena munya lambat habang. Nah, kan ditolak. Munya habang, stop. Nah, aja polisi pintar tahu mengapa jadi menyuberang. Jawabannya satu, ampun maaf Pak Ai, ulun jadi menyuberang bukan kada tahu di lampu merah, tetapi ulun kada melihat pian, dak melihat polisi. Inilah di dalam kitab tauhid Ma'rifatul Hakim muqaddamatun ala ma'rifatil ahkam. Mengenal Allah lebih berdahulu daripada mengenal halal haram. Kita bukan kada sekolah, kita bukan kada berpendidikan, kita hadir ke majelis ilmu, tahu nang di HP itu kada boleh ditonton. Mengapa menonton? Kita tahu pada menyambati orang itu tidak boleh. Mengapa menggibah orang? Kita bukan kada tahu di halal haram, kita bukan kada tahu di lampu merah, kita bukan kada tahu di lampu hijau. Kita tahu mengapa kita meranjah, mengapa kita menyuberang. Jawabannya satu, kita sedikit malu lawan Allah, kita sedikit takutan lawan Allah, kita sedikit makrifah kepada Allah. Mudahan ditolongi ke hati kita makrifah. Itu aja yang ulun sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.